Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang peran komunikasi untuk Smart TV. Next. Di kelompok 9 disusun oleh Alif Ainun Safan dengan NIM 2019102097, Anesia Lesakina dengan NIM 201910201095, dan saya sendiri Eko Sulistiono NIM 201910201096. Next. Latar belakang Smart City, yaitu Smart City merupakan gabungan dari infrastruktur, misalnya gedung dan transportasi, dan infrastruktur komunikasi modern, misalnya informasi dan teknologi komunikasi, yang mendukung ekonomi dan kualitas hidup yang tinggi. Next. Tantangan menciptakan prasarana. 1. Sulitnya mengintegrasikan semua perangkat menjadi satu arsitektur. 2. Membutuhkan biaya anggaran yang besar. 3. Kurangnya tenaga ahli. Konektivitas jaringan nirkabelnya itu ada contohnya antara lain ada LoRa, WaveLink, Zigbee, Z-Wave, LTE, Wi-Fi. Next. Yang pertama LoRa. LoRa itu LoRaWAN. LoRaWAN adalah Low Power Wide Specification Area Network, LPWAN. Ditunjukkan untuk baterai nirkabel, dioperasikan hal-hal di regional, nasional, atau jaringan global. Komunikasi antara perangkat akhir dan gateway tersebar di berbagai saluran frekuensi dan data kecepatan yang berkisar dari 0,3 kbps hingga 50 kbps. Yang kedua, WaveLink. WaveLink sendiri dipromosikan oleh komunitas Wave 2M. WaveNIS bisa jadi digunakan untuk aplikasi seperti pengukuran, pemantauan rumah, dan aplikasi RFID aktif. Kecepatan tipikal adalah 19,2 kbps. Yang ketiga, Zigbee. Zigbee sendiri adalah spesifikasi berbasis IEEE 802,15,4. Itu berjalan di atas 868 MHz, 900 MHz, dan 2,4 GHz. Dan memiliki file tingkat yang ditentukan 250 KB. Batas konsumsi daya Zigbee yang rendah, jarak transmisi hingga 10-100 meter line of sight, tergantung pada keluaran daya dan lingkungan karakteristik. Yang keempat, Z-Wave. Z-Wave digunakan terutama untuk otomatisasi rumah sistem karena mudah disematkan perangkat elektronik konsumen, meminimalkan daya konsumsi dan berjalan pada 868 MHz dan 900 MHz di atas jangkauan 30 meter. Next. Yang kelima, LTE. LTE atau Long Term Evolution adalah data nirkabel teknologi komunikasi yang berbasis GSM atau standar UMTS. Antarmuka nirkabel LTE tidak kompatibel dengan jaringan 2G dan 3G, jadi harus dioperasikan pada spektrum radio terpisah. Yang keenam, Wi-Fi. Wi-Fi adalah jaringan komputer nirkabel area lokal teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung ke jaringan, terutama menggunakan UHF 2,4 GHz 12 cm dan 5 GHz 6 cm. Pita radio SHF ISM biasanya memiliki jangkauan sekitar 20 meter di dalam ruangan dan jarak yang lebih jauh di luar ruangan. Next. Bisa dilanjut oleh Alif.
Mungkin Alif gangguan jaringan. Opsi protokol komunikasi gateway. Contohnya antara lain yang pertama yaitu Loanwork dan BACnet. Yang kedua COAP, yang ketiga Modbus, yang keempat MQTT, yang kelima RESTful HTTP, yang keenam XMPP. Yang pertama, Loanwork dan BACnet. Platform ini biasanya digunakan untuk membantu memantau dan pengendalian penerangan, energi HVAC, dan gedung atau rumah dalam sistem otomasi. Ini mungkin terintegrasi dengan IP. COAP, Constraint Application Protocol, adalah file protokol tingkat aplikasi yang dirancang untuk sensor dan perangkat bandwidth rendah. Ini bisa digunakan dalam hubungannya dengan 6LO WPAN yang sangat kompatibel dengan HTTP. Modbus, protokol komunikasi serial ini umumnya digunakan oleh sistem SCADA untuk perangkat pemantauan dan pengendalian yang mungkin berjalan melalui TCP/IP. Yang keempat, MQTT, Message Queue Telemetry Transport, adalah protokol perpesanan yang dapat digunakan antar broker dan perangkat lapangan. Ini juga dapat digunakan dengan TCP atau IP atau melalui jaringan non-IP seperti non-IP, ZigBee. Yang kelima, RESTful HTTP. Ini adalah alternatif yang lebih sederhana untuk Simple Object Access Protocol dan layanan web berbasis WSDL. Itu menggunakan perintah HTTP. SMPP adalah protokol komunikasi yang dijalankan TCP. Teknik kompresi XML atau XC yang efisien seperti didefinisikan oleh SMPP.org untuk spesifikasi SEP322. SEP323 dan SEP324 bertujuan untuk meningkatkan protokol ini untuk pemakaian IoT. SMPP sebelumnya dikenal sebagai Jabber. Pemanfaatan platform IoT. Kembangkan dan implementasikan aplikasi dengan cepat melalui buka API. Yang kedua, menampilkan informasi IoT, misalnya bacaan, daftar, sensor, dan lokasi. Yang ketiga, mengintegrasikan implementasi teknis terkait IoT untuk sistem pendukung perusahaan yang diperlukan, misalnya OSS, BSS. Mengkonfigurasi, mengontrol, dan mengelola semua jenis dari jarak jauh perangkat, misalnya pengontrol perangkat peralatan. Yang kelima, kumpulkan proses perantara, bagikan, ubah, dan menganalisis data dari perangkat lapangan. Yang keenam, menerapkan solusi nirkabel khusus IoT. Fungsi khusus ini industri tertentu atau pasar, misalnya energi, otomotif, dan lain-lain. Bisa dilanjutkan ke Alif. Kesimpulan, pemanfaatan IoT platform dapat membantu kota dalam mengelola luasnya jaringan perangkat dan sensor yang terhubung, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, sehingga perkembangan ekonomi penduduk dapat berkembang pesat. Next. Saya kembalikan ke Eko lagi. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 9 atas presentasi tentang peran komunikasi untuk Smart City. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Nes? Mantap.